Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Aditya Pratama dengan NIM F1D018058 dari mata kuliah. Dalam mata kuliah proyek perangkat lunak ini, saya akan menjelaskan proyek manajemen atau manajemen proyek untuk sebagai tugas ujian tengah semester. Kita mulai dengan trivia, yaitu sebuah dinamika dari manajemen proyek. Dimulai dari gambar kiri atas dan ke kanan. Gambar kiri atas ini adalah bagaimana seorang customer itu menjelaskan proyek atau program yang diinginkan kepada manajemen proyeknya. Kemudian bagaimana pemimpin proyek itu mengerti atau memahami penjelasan customernya. Bisa dilihat customer memberikan penjelasan yang membingungkan. Kemudian pemimpin proyek juga memahaminya berbeda. Lanjut ke bagaimana analisnya melakukan desain terhadap proyeknya. Itu sudah mulai kacau. Kemudian bagaimana para programmer menulis kodenya, di mana mungkin program-program tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian bagaimana konsultan bisnisnya menggambarkan proyek itu, memikirkan proyek itu ke depannya seperti apa. Bisa lihat mungkin sangat mewah karena itu berasal dari sudut pandang pemilik bisnis. Lanjut di gambar kiri bawah, ini adalah bagaimana proyek ini didokumentasikan. Bisa dilihat bahwa dokumentasi proyek itu hampir tidak ada karena eh, anggota proyeknya itu sangat sibuk mengerjakan proyeknya sehingga bisa saja terlupakan dokumentasinya. Kemudian bagaimana operasi-operasi atau operasi program yang dijalankan dalam proyek tersebut. Itu mungkin badan program sudah ada, tapi tidak bisa dijalankan dengan semestinya. Dan bagaimana biaya yang dibebankan kepada customer itu mungkin melebihi dari program yang sudah dibuat. Bisa dilihat customer meminta ayunan, tapi para pemegang proyek malah membebankan biaya seperti membuat perosotan roller coaster. Kemudian bagaimana proyeknya didukung. Dukungannya mungkin hampir tidak ada, bahkan proyeknya itu jadi tidak berjalan karena tidak adanya dukungan. Lanjut lagi adalah bagaimana ya, gambar terakhir adalah bagaimana customer menginginkan proyek yang sebenarnya. Dilihat customer hanya ingin proyeknya berupa pohon yang memiliki ayunan berupa ban. Kemudian pada project management life cycle organization, yaitu manajemen proyek, manajemen siklus hidup proyek dan organisasinya. Dan kita lihat apa itu proyek, apa itu manajemen proyek, karakteristik proyek, dan organisasi. Pertama kita mulai dengan apa itu proyek. Proyek adalah sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk membuat sebuah produk, jasa, ataupun hasil yang unik, di mana sebuah proyek ini seharusnya adalah sebuah wadah untuk membuat sebuah program, aplikasi, jasa yang untuk melayani orang banyak, ataupun menghasilkan sesuatu yang unik di suatu waktu. Hasil yang unik ini bisa berupa makalah, jurnal, ataupun penelitian, tidak mesti sebuah program. Kemudian apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah implementasi pengetahuan, kemampuan, alat, dan teknik ke dalam aktivitas proyek untuk mencapai kebutuhan proyek. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan proyek. Dapat kita lihat, manajemen proyek itu adalah implementasi dari pengetahuan, kemampuan, dan alat, sehingga orang-orang yang tergabung dalam sebuah proyek itu
haruslah memiliki pengetahuan, kemampuan, dan serta alat dan teknik yang mencukupi untuk menjalankan proyeknya sehingga tercapai adalah hasil yang memuaskan. Kemudian di dalam sebuah proyek itu ditunjuklah sebuah manajer proyek, yaitu adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan proyeknya itu bersama dengan anggota-anggotanya sehingga tercapailah tujuan dari proyek tersebut. Kemudian dalam mengelola proyek itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah umumnya secara garis besar adalah mengidentifikasi kebutuhan proyeknya. Kemudian yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Sehingga apabila eh, proyek yang diinginkan berupa program sederhana, hendaknya eh, tujuan yang ingin dicapai itu haruslah bisa dicapai dengan menyesuaikan bersama dengan kemampuan yang dimiliki oleh anggota-anggota proyeknya. Kemudian menyeimbangkan tuntutan terhadap kualitas, ruang lingkup, waktu, dan biaya. Seperti yang saya barusan dikatakan, menyeimbangkan tuntutan terhadap kualitas itu adalah supaya proyek yang dibuat itu tidak berada jauh dari ekspektasi, di mana ekspektasinya mungkin tidak terlalu susah, tetapi anggota-anggota proyek malah eh, menganggap remeh sehingga proyeknya jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Kemudian ruang lingkupnya itu supaya proyek ini tidak memiliki eh, program-program yang tidak dibutuhkan atau fitur-fitur tidak dibutuhkan yang seharusnya bisa dibuang sehingga dapat meminimalkan waktu dan biaya sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Kemudian menyesuaikan spesifikasi rencana dan pendekatan terhadap berbagai perhatian. Nah, spesifikasi rencana dan pendekatan terhadap berbagai perhatian ini adalah kebutuhan setiap manajemen proyek sehingga spesifikasi yang dibuat itu tidak spesifikasi terhadap pengguna itu tidak terlalu tinggi sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengguna dari berbagai kalangan. Kemudian kita berlanjut ke 5 wilayah keahlian manajemen proyek. Yang pertama adalah Badan Pengetahuan Manajemen Proyek. Badan Pengetahuan Manajemen Proyek digambarkan sebagai pengetahuan yang unik terhadap bidang manajemen proyek dan disiplin manajemen lainnya. Pengetahuan manajemen proyek dideskripsikan dalam PMBOK Guide terdiri atas Project Lifecycle Definition, 5 Project Management Process Groups, 9 Knowledge Areas. Manajemen proyek ini bisa dicari dalam guide atau buku PMBOK Guide sehingga dapat didapatkan pengertian dan penjelasan yang lebih baik. Ada pengetahuan, standar, dan peraturan area aplikasi. 1. Departemen fungsional dan disiplin pendukung seperti legalitas, manajemen penyimpanan dan produksi, pemasaran, logistik, dan personel. Artinya, dalam sebuah manajemen proyek dibutuhkan beberapa departemen yang berfungsi secara optimal dan memiliki disiplin pendukungnya, dan proyek ini harus legal sehingga tidak memiliki masalah-masalah dengan hukum. Kemudian manajemen penyimpanan produksi adalah untuk mengelola penyimpanan dan produksinya sehingga tidak terjadi sebuah kekacauan yang mungkin menyebabkan sebuah hal yang tidak diinginkan pada saat proyeknya disimpan ataupun setelah proyeknya diproduksi. Kemudian ada elemen teknis. Elemen teknis ini terdiri seperti pengembangan perangkat lunak atau teknik yang dalam konteks ini adalah sebuah engineering. Sesekali berupa engineering yang khusus seperti teknik konstruksi atau perairan. Nah, sebuah engineering khusus ini adalah biasanya untuk proyek-proyek yang memang khusus pada bidangnya, seperti mungkin proyek pembuatan bangunan
Tentunya dibutuhkan sebuah orang-orang yang berasal dari teknik konstruksi, teknik sipil, ataupun proyek pembangunan bendungan atau saluran irigasi, dibutuhkan teknik perairan. Kemudian adalah spesialisasi manajemen. Di antaranya adalah kontrak pemerintahan, pengembangan komunitas, dan pengembangan produk baru. Spesialisasi manajemen ini adalah maksudnya eh, pengelompokan orang-orang yang memiliki keahlian khusus, mungkin memiliki keahlian khusus atau kemampuan khusus yang bisa digunakan seperti memiliki kontrak dalam pemerintahan. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok industri seperti otomotif, kimia, agrikultur, dan jasa finansial. Kelompok-kelompok industri ini berfungsi sebagai tempat proyek itu dapat mendapatkan sumber daya ataupun referensi-referensi seperti apa proyek yang akan dibuat. Mulai dari industri otomotif, industri kimia, agrikultur, jasa finansial itu dapat memberikan masukan-masukan yang mungkin dapat membantu jalannya proyek. Kemudian adalah lingkungan proyek. Di dalam proyek ini adalah lingkungan biru ini, proyek itu dipengaruhi adalah lingkungan sosial dan budayanya, di mana proyek itu harus menyesuaikan agar proyek itu berhasil di suatu wilayah itu harus menyesuaikan keadaan sosial dan budayanya sehingga eh, tidak terjadi perbedaan paham antara proyek yang sudah dibuat dan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di wilayah targetnya tersebut. Kemudian lingkungan internasional dan politik. Proyek-proyek yang dibuat tuh setidaknya jangan terlalu membahas isu-isu politik itu karena memang isu-isu politik itu eh, agak berat untuk dibahas dalam pembuatan sebuah proyek. Kemudian ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah lingkungan tempat pengguna itu menggunakannya. Misalnya pengguna-pengguna ini menggunakan perangkat yang kurang mencukupi untuk menjalankan programnya, ataupun mungkin proyeknya itu eh, tidak memiliki eh, kualitas yang bagus sehingga proyeknya ini tidak berjalan dengan lancar. Lanjut ke kemampuan manajemen umumnya ini adalah eh, kemampuan dari manajemen proyek. Yang pertama itu dapat dilihat dari financial management and accounting, di mana sebuah manajemen proyek itu harus bisa melakukan manajemen finansial dan akuntansi. Kemudian eh, pembelanjaan dan persiapan. Kemudian adalah eh, penjualan dan pemasaran, kontrak, kemudian kontrak dan iklan dan hukum iklan, kemudian manufaktur dan distribusi, logistik dan rantai persediaan, kemudian eh, perencanaan teknis, dan perencanaan yang operasional sehingga proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada struktur organisasi, kemudian sifat organisasi dan administrasi personel dalam proyeknya. Kemudian ada kompensasi, kelebihan, dan jalur karirnya. Kemudian ada kesehatan keamanan yang diutamakan, dan adanya kemampuan teknologi dan informasi. Berikut adalah kemampuan manajemen umum yang harus dimiliki oleh setiap orang yang terdapat dalam sebuah manajemen proyek. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan antar personal.
Kemampuan interpersonal ini wajib dimiliki oleh setiap anggota yang terdapat dalam proyek, di mana kemampuan interpersonal ini meliputi komunikasi yang efektif, yaitu untuk memperlancar dan mempermudah pertukaran informasi yang dibutuhkan agar proyeknya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada kemampuan untuk memengaruhi organisasinya, yaitu adalah kemampuan untuk mendapatkan sesuatu di mana sebuah eh, proyek leader atau pemimpin proyek itu harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi organisasinya itu sehingga anggota proyeknya itu eh, tidak melewati batas dan tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam proyek. Kemudian ada kepemimpinan, yaitu kepemimpinan ini harus dapat mengembangkan visi dan strategi, dan kemudian mencapai visi dan strategi tersebut sehingga proyeknya bisa berhasil. Kemudian ada kemampuan untuk memotivasi, yaitu memberi energi kepada para orang untuk mencapai level yang tinggi dan melampaui batasan untuk berubah. Kemudian ada kemampuan negosiasi dan manajemen konflik. Ini dibutuhkan untuk merundingkan persyaratan atau kesepakatan di mana manajemen proyeknya ini akan merunding kepada customer untuk mencapai kesepakatan terhadap mungkin biaya ataupun mungkin sebuah hasil yang diinginkan. Kemudian ada kemampuan pemecahan masalah, yaitu kombinasi atas identifikasi dan analisis masalah serta pengambilan keputusan sehingga masalah-masalah yang ada ataupun yang mungkin ditemui dapat diselesaikan secepatnya. Kemudian ada di dalam manajemen proyek itu terdapat sebuah istilah yaitu portofolio dan manajemen portofolio. Portofolio adalah sekumpulan proyek atau program dan pekerjaan lain yang dikelompokkan bersama untuk memfasilitasi manajemen efektif dari pekerjaan sehingga mencapai tujuan strategi bisnis. Kemudian ada proyek atau program dalam portofolio itu tidak harus saling bergantung atau berhubungan langsung. Maksud dari kalimat-kalimat ini adalah portofolio itu adalah kumpulan dari proyek-proyek atau program yang pernah tim kita atau kita kerjakan sebelumnya dan dikelompokkan dalam suatu halaman sehingga orang-orang yang mungkin ingin ingin bekerja sama dengan kita dapat mengetahui kualitas kita sebelumnya itu seperti apa sehingga eh, dan kita juga dapat mengelola pekerjaan kita dengan efektif sehingga tujuan strategi bisnis kita itu dapat tercapai dengan bagus. Ini proyek atau program dalam portofolio itu tidak mesti saling berhubungan di antara proyek yang satu dengan proyek yang lainnya. Misal kita sudah pernah membuat proyek web, kita bisa saja menambahkan proyek atau program aplikasi mobile di dalam portofolio kita. Ini membuktikan kalau kita juga dapat melakukan proyek-proyek yang walaupun itu berbeda platform. Lanjut, dapat juga istilah yang dinamakan Project Management Office atau kantor manajemen proyek. Sebuah PMO adalah unit organisasi untuk sentralisasi dan koordinasi manajemen proyek di bawah wilayahnya. Dan PMO dapat juga disebut Program Management Office, Project Office, atau Program Office. Sebuah PMO mengawasi manajemen proyek, program, atau kombinasi keduanya. Dalam hal ini PMO itu adalah dapat dikatakan sebagai sebuah platform tempat anggota-anggota manajemen proyek, anggota-anggota proyek dan manajemen proyek itu berkumpul dalam sebuah kantor. Di sana sebuah kantor developer. Di sana terdapat sebuah tim-tim yang disebut sebagai manajemen proyek manajemen. Sehingga para anggota proyek itu bisa berkomunikasi melalui PMO. PMO juga dapat memberikan pekerjaan kepada tim-tim yang berada di wilayahnya itu jika ada customer atau pelanggan yang mungkin ingin bekerja sama melalui kantornya. Lanjut, yaitu adalah peran PMO. Peran-peran PMO itu adalah membagikan dan mengkoordinasikan sumber daya. Membagikan dan mengkoordinasikan sumber daya ini dimaksudkan untuk
Sumber daya-sumber daya yang dimiliki oleh kantor ini tidak habis untuk satu proyek saja. Mungkin dalam suatu waktu tidak mungkin hanya ada satu proyek dapat ditangani oleh sebuah kantor. Kemudian dibutuhkan beberapa tim proyek untuk mengerjakannya, sehingga sumber daya ini tidak habis di satu proyek, maka harus dibagikan dan dikoordinasikan antar tim. Kemudian identifikasi dan pengembangan metodologi manajemen proyek, praktik terbaik dan standar, yaitu tiap tim itu harus dibuatkan standar terbaiknya untuk membuat proyek yang diberikan itu sebagai standarnya, standar kualitasnya itu harus tercapai, sehingga eh, sehingga eh, kantor ini dapat memiliki nilai yang baik di mata customer. Kemudian ada penerimaan, penerimaan dan manajemen kebijakan proyek, prosedur, contoh dan dokumen bersama lainnya. Penerimaan maksud dari peran yang ini adalah sebuah PMU itu dapat dilihat kan, PMU itu adalah sebuah kantor. Jadi sebuah kantor ini akan menerima proyek, kebijakan-kebijakan proyek, prosedur dalam menjalankan proyek, contoh-contoh proyek lain, dan dokumen bersama yang dapat dibagi-bagikan kepada setiap tim, sehingga kebijakannya ini dapat diaplikasikan terhadap setiap tim proyek yang terdapat dalam kantor PMU-nya. Kemudian peran yang terakhir adalah sebuah platform mentoring untuk manajer proyek, sehingga maksudnya adalah dalam setiap proyek manajer itu mungkin akan menerima anggota baru, ataupun mungkin dapat membimbing eh, karyawan magang sehingga menjadi eh, anggota proyek atau pekerja proyek yang optimal. Maka dari itu peran PMO disebut sebagai platform mentoring. Selanjutnya adalah perbedaan antara manajer proyek dan PMO. Manajer proyek dan PMO itu mengejar tujuan yang berbeda. Tetapi demikian, karena didorong oleh persyaratan yang berbeda. Tetapi demikian, bagaimanapun, semua upaya ini selaras dengan kebutuhan strategis organisasi, di mana semuanya ini pasti berorientasi kepada bisnis. Tetapi persyaratan-persyaratan yang dimiliki oleh manajer proyek dan kantornya itu mungkin berbeda. Manajer proyek itu bertanggung jawab menyampaikan tujuan spesifik proyek dalam batasan proyek. Sementara PMO adalah organisasi terstruktur dengan mandat spesifik yang dapat melibatkan perspektif perusahaan. Maksudnya adalah manajemen proyek itu adalah dalam sebuah tim tersendiri. Jadi dalam tim ini dia tidak bisa, dia hanya dapat menyampaikan tujuannya saja secara spesifik dalam batasan proyek tersebut saja. Sementara kantor PMO-nya ini adalah organisasi terstruktur, di mana organisasi ini eh, memiliki beberapa tim, sehingga dapat memiliki mandat tersendiri sebuah perusahaan yang dapat melibatkan perspektif dari berbagai perusahaan bisnis. Kemudian manajer proyek berfokus pada tujuan proyek yang sudah ditentukan, sementara PMO mengelola perubahan lingkup program utama dan dapat melihatnya sebagai kesempatan potensial untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Kemudian yang lanjut, perbedaan manajer proyek dan PMO adalah manajer proyek mengatur sumber daya dan yang diberikan untuk mencapai tujuan proyek. Sementara PMO mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi bersama di semua proyek. Dapat dilihat perbedaannya itu di mana sebuah proyek ini manajer proyek memiliki sumber daya. Nah, sumber daya yang dimiliki itu akan difokuskan dalam proyeknya tersebut. Sementara PMO memiliki sumber daya dalam sebuah perusahaan, sehingga dalam sebuah perusahaan karena memiliki beberapa tim, ini tidak mungkin sebuah sumber dayanya itu semuanya akan dihabiskan untuk satu proyek dalam satu tim. Makanya PMO memiliki peran untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasinya. Kemudian manajer proyek mengelola cakupan, jadwal, biaya, dan kualitas produk dalam paket pengerjaan.
sementara PMO mengelola risiko keseluruhan, peluang keseluruhan, dan ketergantungan di antara proyek. Kemudian kita lihat melalui ke dalam siklus hidup proyek. Dalam siklus hidup proyek ini, manajer proyek atau organisasi dapat membagi proyek ke beberapa fase untuk menyediakan kontrol manajemen yang lebih baik dengan hubungan yang sesuai terhadap operasi berjalan dalam organisasi. Fase-fase hidup proyek ini eh, digunakan supaya jalannya pembuatan proyek ini tidak maju mundur sehingga dapat berjalan secara berurutan, dan program ini menjadi jelas di setiap urutannya itu terdapat mungkin kendala apa sehingga dapat diselesaikan pada urutan tersebut. Kemudian secara kolektif, tahapan-tahapan fase tersebut dikenal sebagai siklus hidup proyek. Kemudian apa saja yang didefinisikan dalam siklus hidup proyek? Pertama adalah pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan dalam setiap fase, yaitu dalam setiap fase ini misal fase permulaan apa yang harus dilakukan, kemudian fase pertengahan apa yang harus dilakukan, kemudian fase akhir atau fase final itu apa yang harus dilakukan dalam proyeknya, kemudian kapan kiriman akan dihasilkan di setiap fase, dan bagaimana setiap kiriman ditinjau, diverifikasi, dan divalidasi. Yaitu misal pada fase awal, kapan dapat divalidasi fase ini, apakah fase ini sudah sesuai pada masa ini, dan kapan dapat dilanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian siapa yang terlibat dalam setiap fase, misal pada fase permulaan, pada fase pertengahan itu siapa-siapa saja yang dapat yang terlibat dalam program pengerjaan proyeknya ini. Misalnya bisa saja customer itu masih terlibat dalam fase awal, kemudian pada fase kedua itu dibutuhkan keterlibatan dari sumber daya lain seperti mungkin toko-toko perangkat keras ataupun tempat-tempat lainnya. Dan bagaimana cara mengatur dan menyetujui setiap fase. Untuk mengatur dan menyetujui setiap fase ini dibutuhkan kriteria tersendiri pada fase pertama, fase awal, fase pertengahan, dan fase akhirnya itu memiliki kriteria tersendiri untuk dapat dilanjutkan ke fase berikutnya itu, atau dapat verifikasi fase ini sudah selesai atau belumnya. Begitulah bagaimana cara mengatur dan menyetujui tiap fasenya. Kemudian ciri umum siklus hidup proyek. Ciri umum siklus hidup proyek yang pertama, fase-fase umumnya berurutan dan biasanya didefinisikan oleh beberapa bentuk informasi teknis atau komponen teknis. Kemudian tingkat biaya dan staf rendah di awal, memasuki tingkatan puncak selama fase menengah, dan turun dengan cepat saat proyeknya berakhir. Tingkat ketidakpastiannya paling tinggi, dan oleh karena itu risiko kegagalan mencapai tujuan paling besar pada awal proyek. Kepastian penyelesaian umumnya semakin baik seiring dengan berjalannya prakarsa proyek. Kemudian kemampuan stakeholder atau pemilik kepentingan untuk memahami karakteristik akhir dari proyek-proyek dan biaya akhir proyek adalah yang tertinggi pada awalnya, dan anggaran semakin rendah seiring dengan berlanjutnya proyek. Kontributor utama dari fenomena ini adalah biaya perubahan dan perbaikan kesalahan, umumnya meningkat seiring dengan berlanjutnya proyek. Maka dari peran yang terakhir ini adalah kita mulai dari peran yang pertama ini, maksudnya adalah fase-fase ini bisa umumnya dibagi menjadi 3, yaitu fase awal, yaitu fase-fase identifikasi, kemudian fase ke pertengahan di mana mulai melakukan perencanaan bagaimana cara melakukan pengerjaan proyek, dan fase ketiga adalah fase finalisasi, fase penyelesaian proyeknya ini. Kemudian yang kedua,
tingkat biaya dan staff ini rendah di awal. Nanti akan dijelaskan menggunakan diagram, yaitu biaya dan tingkat kebutuhan staff dan biaya ini akan rendah di awal, tapi akan mencapai tahap puncaknya itu selama berada di fase menengah. Itu akan memuncak kebutuhan akan biaya dan staffnya, dan kemudian akan turun dengan cepat saat proyek itu sudah mencapai tahap akhir. Dan ciri umumnya ini adalah tingkat ketidakpastian itu paling tinggi. Kemudian sehingga resiko kegagalan untuk mencapai tujuan menggunakan siklus hidup proyek ini adalah sangat besar pada saat awal proyek, karena tidak pasti proyek ini akan menjadi seperti apa nantinya karena masih berada di awal. Dan kepastian dan penyelesaian umumnya semakin baik seiring dengan berjalannya prakarsa proyek, di mana proyek ini sudah mulai berjalan gambaran-gambarannya dan tahap-tahap pengerjaannya itu. Kemampuan dan terakhir kemampuan memiliki kepentingan untuk memengaruhi jalannya proyek ini. Di awal stakeholder ini memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memengaruhi proyek, tapi akan semakin rendah saat proyek sudah semakin berjalan, karena mungkin stakeholder ini mungkin tidak mengerti cara mengerjakan proyeknya, sehingga stakeholder di awal itu ingin mengubah seperti ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memengaruhi karakteristik proyek ini tinggi di awal saja. Kemudian dapat dilihat ini adalah ciri umum siklus hidup proyek. Diagramnya yang pertama, di mana tingkat biaya dan stafnya itu dapat kita lihat, garis yang ke arah adalah biaya dan staf, tingkat biaya dan stafnya, dan kemudian dia garis yang ke kanan adalah garis waktu. Dapat lihat garis putus ini adalah tingkat stafnya ini seiring waktu, dimana pada fase awal initial phase itu biaya atau tingkat biaya dan staf itu cukup rendah, kemudian akan mencapai terus meningkat selama masa pertengahan di intermediate phase-nya, kemudian akan turun dengan sangat cepat pada saat final phase. Terlihat penurunannya sangat cepat dibandingkan saat memuncaknya, saat naiknya itu dibandingkan peningkatannya. Kemudian ciri umum siklus hidup proyek atau dalam kemampuan stakeholder mempengaruhi akhir proyeknya ini dapat dilihat garis ke kanan adalah waktu proyeknya, dan yang ke atas adalah tingkat kemampuan stakeholdernya, di mana pada fase awal proyek ini kemampuan pengaruh stakeholder itu sangat tinggi. Dia dengan seiring waktu dan terus sampai akhir proyek itu akan semakin menurun, karena mungkin stakeholder ini tidak tahu bagaimana teknis dalam pembuatan proyeknya atau bagaimana cara membuat proyeknya yang sesuai dengan uh, dengan manajemen proyeknya. Kemudian adalah perubahan biayanya. Perubahan biayanya ini biasanya rendah di awal, tapi seiring berjalannya proyek itu perubahan biaya ini semakin meningkat, sehingga ini juga salah satu yang menyebabkan penurunan ke pengaruh dari stakeholder dalam mempengaruhi proyek. Kita lihat ke urutan siklus hidup proyek yang biasanya kita temui. Di fase initial phase, inputnya itu proyek ini memasukkan ide dan mengumpulkan tim yang dapat dipercaya, sehingga pada proyek ini ide-ide itu harus sudah terkumpul, ide-ide dan
timnya itu harus sudah terkumpul untuk dapat bekerja. Kemudian outputnya itu akan menghasilkan charter dan scope statement, sehingga eh, ruang lingkupnya itu harus berada dalam sana, di dalam statement tersebut. Dan pada fase intermediate itu tidak di tidak ada inputan, tetapi harus memiliki output berupa perencanaan, garis dasar, terdapat eh, progres atau eh, laporan-laporan kondisi proyeknya berjalan seperti apa. Kemudian adalah apakah proyek ini sudah dapat diterima di setiap fasenya itu. Kemudian pada fase final itu harus ada approval atau persetujuan dari eh, manajer proyeknya, apakah proyek ini sudah benar-benar dapat diselesaikan, apakah sudah diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang itu pada akhir fase final itu adalah penyerahan proyeknya ini kepada eh, manajer proyek. Kemudian proyek di proyek yang dapat diberikan adalah sebuah produk. Jadi ini bisa berupa program, bisa berupa makalah ataupun apa yang mungkin sudah jadi sehingga dapat dipublikasikan. Kemudian ada hubungan antara produk dan siklus hidup proyek. Kita lihat dari diagram siklus hidup proyek tadi itu memiliki hubungan dengan produknya. Produknya ini sudah beroperasi, kemudian mungkin dijalankan selama beberapa saat, mungkin ingin ditambahkan fiturnya atau mungkin diperbaiki bug-bug kecil yang mungkin muncul di perangkat-perangkat pengguna yang mungkin tidak sesuai, kemudian di-upgrade-nya ini menggunakan ide, tapi harus ada terdapat dengan plan bisnis, rencana bisnisnya. Ya, seluruh gambar ini disebut sebagai product life cycle, yaitu adalah gabungan antara project life cycle dan dilanjutkan dengan produknya itu akan bagaimana selanjutnya, akan di-upgrade, akan disesuaikan lagi melalui project life cycle-nya menjadi proyek, kemudian di-upgrade lagi, mungkin ditambahkan fitur-fitur yang baru. Kemudian adalah key stakeholder. Di dalam project stakeholder ini ada pemegang kunci kepentingan. Ini adalah project manajernya, kemudian ada customer atau user yang mungkin menggunakan proyeknya, kemudian organisasi yang bekerja, kemudian anggota tim proyeknya. Jadi anggota tim proyek ini juga anggota timnya ini juga sebagai pemegang kepentingan juga di dalam proyek tersebut, karena anggota tim ini memiliki kepentingan untuk menyelesaikan proyek ini. Ini adalah project management team, sponsor, sebagai mungkin ada pernah kita lihat sebuah kampanye perilisan aplikasi yang mungkin mengumpulkan dana untuk menjalankan aplikasinya. Seperti itulah yang dimaksud dengan sponsor. Atau mungkin saat aplikasinya sudah dipublikasikan, digunakanlah jasa sponsor untuk mengiklankan proyek-proyek ini. Ini adalah influencer, yaitu orang-orang berpengaruh untuk membantu bagaimana proyek-proyek ini dapat berjalan. Kemudian adalah MO sebagai organisasi struktural yang dapat mengatur sumber daya dan jalannya
proyek ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan apabila dan mohon dimaafkan karena yang kondisi sedang tidak enak badan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.